Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ba'd. Sahabat-sahabat makan Allah, ada satu manhaj ulama Ahlus Sunnah, yaitu memahami, mengenal Allah dari jalur sifat-sifat Allah. Ada seorang ulama yang 70% hidupnya di zaman salafus saleh, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau diperkirakan lahir di tahun 240-an atau 250-an. Ulama kita berbeda pendapat. Terlahir dari keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama ayahnya Syekh Ismail, ibunya kemudian menjanda, ayahnya wafat, tapi sebelum wafat dia berwasiat supaya anaknya tetap belajar kepada seorang imam Ahlus Sunnah, murid Imam Ahmad ibn Hanbal. Namanya Al-Imam Zakaria As-Saji. Ahli hadis, ahli dalam satu pakar fan ilmu hadis namanya Al-Ilal, ilmu mengenai penyakit dalam ilmu hadis. Tapi kemudian ibunya menghabiskan jandanya, kemudian menikah lagi dengan seorang imam, tapi ternyata imam dalam aqidah Mu'tazilah, namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Inilah yang benar, karena ada beberapa yang menyebutkan bahwa Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari berguru kepada bukan Abu Ali Al-Jubba'i, tapi kepada pengarang kitab yang lain, yaitu Syarah Ushulul Khamsah, ya, imam yang berbeda, yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar. Nah, ini dua hal yang berbeda, dua tokoh yang berjauhan masanya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, begitu juga imam-imam yang lain. Di daerah Mesir muncul seorang imam ahli hadis bernama Abu Ja'far At-Tahawi. Sedangkan di daerah Samarkand muncul seorang imam sunnah bernama Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi. Alhamdulillah kami diizinkan Allah pernah berziarah ke Imam Abu Mansur. Mereka semua hidup di masa yang berbeda, tapi meyakini sifat Allah dengan cara yang sama, tapi pengistilahannya muncul belakangan. Mereka meyakini inti-inti dari sifat Allah yang kemudian kita kenal dengan sebutan sifat 20 atau sifat 13. Ini sangat aneh. Teksnya hampir sama, mereka menyebutkan sifat-sifat wajib Allah hampir sama. Manhaj mereka menafsirkan sifat Allah hampir sama, padahal secara fisik tidak ada riwayat yang mengatakan mereka bertemu, meskipun secara tahun mereka berdekatan. Imam Tahawi wafat di awal tahun 320-an atau lebih tepatnya 321. Sedangkan Imam Al-Asy'ari wafat tahun 324. Imam Al-Maturidi wafat tahun 333. Mereka kemudian mengajarkan murid-muridnya, khususnya Imam Abul Hasan Asy'ari lebih populer karena beliau dulu tinggal di kota metropolitan, kota pusat peradaban. Inilah yang membuat mazhab atau manhaj Imam Asy'ari lebih populer dari manhaj Tahawi ataupun Maturidi. Imam Abul Hasan Asy'ari kemudian mengajarkan murid-muridnya Al-Bahili, Imam-Imam Ruwaim, dan imam-imam yang lain akidah yang belakangan oleh Imam Sanusi disebut dengan sifat 20. Apakah ini pembatasan? Tidak. Dalam teks Imam Sanusi, misalnya dalam As-Sanusi Al-Kubra, biasa di pesantren disebut kitab Ummul Barahin, yang dihasyah, disyarah oleh Imam Ad-Dusuqi, biasa dikaji di kelas 5, kelas 6, atau kelas 7 di pesantren. Imam As-Sanusi mengatakan, wa mimma yajibu li maulana ala wa azza ishruna sifah. Di antara yang wajib bagi Allah Ta'ala, di antara, ini kata kuncinya, wa mimma, di antara yang wajib bagi Allah Ta'ala yang mesti diketahui oleh seorang mu'allaf, seorang mukallaf seperti kita adalah 20 sifat, ishruna sifah. 20 ini wajib. Kebalikannya adalah mustahil, berarti menjadi 40. Lalu ada sifat Nabi, 4, yang kita sudah hafal dari kecil, begitu juga mustahilnya 4. Lalu ada satu sifat jaiz pada Allah, lalu ada satu sifat jaiz pada Rasulullah. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah,
Sifat 20 ini kemudian menjadi brand, menjadi ciri khas bahwa Ahlus Sunnah jika memahami sifat Allah, inilah modelnya. Berbeda dengan tauhidnya sahabat-sahabat kita yang salafi, mereka menggunakan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di bab sifat, sadar atau tidak disadari, mereka terjebak kepada bab yang cenderung kepada tajsim jika kita tidak menyebut murni mujassimah, menjisimkan Allah. Tetapi dalam akidah Ahlus Sunnah, manhaj Asy'ariyah, Maturidiyah, ini kemudian coba di-counter. Lalu apa yang terjadi? Di luar sana kemudian dari kalangan salafi mencoba mencatut nama Imam Abu Ja'far At-Tahawi, akidah Tahawi, yang padahal Imam At-Tahawi menolak pandangan tersebut. Misalnya, dengan belajar sifat 20 kita akan berhasil menghilangkan khayal waham, asumsi negatif bahwa Allah ini bertempat, Allah ini berarah, Allah kemudian memasuki satu tempat, Allah berpindah-pindah, Allah turun, Allah naik, Allah memasuki alam, keluar dari alam. Pandangan-pandangan seperti ini, Allah duduk di atas aras, padahal lafaznya cuma istawa, cukup katakan istiwa, tidak usah ditawil, tidak usah diapa-apain. Katakan, saya yakin bahwa Allah istawa. Sebenarnya itu sudah selesai. Mereka kemudian mengambil teks, karena di Asy'ariyah, di Maturidiyah, sifat 20 sulit untuk mengambil, mencatutnya. Maka dicatutlah seorang imam namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau punya kitab Aqidah Tahawiyah. Ternyata Imam Tahawi pun menolak semua asumsi itu. Beliau mengatakan ta'ala Allah anil hudud wal ghayat. Ya, di ujungnya mengatakan wal jihadus sit. Allah Maha Suci dari arah, dari batas, dari had, dan juga Allah Maha Suci dari anggota tubuh. Allah Maha Suci dari arah yang 6. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Yang mana Ibnu Taimiyah kemudian menghadang ini dan mengatakan Allah punya arah atas. Sahabat-sahabat karena Allah, jika kita belajar sifat 20, mulai dari sifat nafsiyah, Allah wujud. Karena wujud Allah bukanlah wujud benda, maka Allah tidak perlu bersifat seperti benda. Apa sifat benda? Benda itu bersifat mesti bertempat. Akal kita sulit, bahkan tidak bisa menerima ada suatu barang, suatu zat tidak ada pada suatu tempat. Karena itu zat termasuk zat benda. Bagaimana dengan zat Allah? Zat Allah bukanlah benda. Maka Allah Maha Suci dari benda. Ini sebagai contoh. Tapi di luar sana, orang-orang yang mengaku dirinya membawa ajaran salafi mengatakan sesuatu yang wujud mesti dia berada di satu tempat. Siapa yang mengatakan Allah tidak berarah, tidak bertempat, berarti dia meyakini Allah tidak ada. Inilah logika yang kemudian berbeda. Jika kita benar satu saja dari sifat 20, Allah wujud, wujudnya bukanlah benda, maka katakan saja dia istawa di langit, dia istawa di atas aras, dia turun, dia fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Katakan apa saja, jika dia bukan benda, maka ungkapan itu semuanya tidak dipahami. Allah bertempat. Sahabat yang dimuliakan Allah, ini baru sekelumit latar belakang dan faidah belajar sifat 20 yang menjadi brand, menjadi khas daripada imam kita, Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari, yang merupakan akidah yang dianut oleh imam-imam setelah imam yang 4. Semua orang bermazhab kecuali sebagian Hanabilah, mereka mengikuti akidah Asy'ari. Kenapa tidak ikut akidah Imam Syafi'i? Karena akidah Syafi'i sudah diringkas oleh Imam Asy'ari. Kenapa tidak Malik? Kenapa tidak Ahmad bin Hanbal? Kenapa tidak Abu Hanifah? Kita katakan kembali, akidah Imam yang 4 sudah diringkas oleh Imam Asy'ari, sudah dikembangkan oleh Imam Maturidi, sudah disederhanakan oleh Imam Tahawi. Maka kita cukup berakidah Imam Asy'ari, kita sudah berakidah akidah Imam Salafus Saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.